Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan shadaqallah. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya, hingga masyarakat muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Khatib berwasiat pada diri khatib dan pada jamaah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, ittaqullah haitsuma kunta wa bisadal hasanat tamkuha wa khairin nas bi khalqin hasani. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi fadarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan salat pada di Jumat, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual belian, demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khotbah singkat ini khatib mengambil tema Idul Korban, membangun kedekatan kita kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabau afandur mada taram. Qala ya abadis al-ma'dumar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi ingin menyembelih Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan pada Ismail, bagaimana Anda? Ayah bermimpi ingin menyembelihmu. Nabi Ismail menjawab, ya ayahanda, kalau itu memang perintah dari Allah, laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang sabar. Quran surat As-Salat ayat 102. Kemudian Allah berfirman masih di ayat yang sama, falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ra'ya inna kadzalika najil muhsinin inna hadza labala'ul mubin. Nabi Ibrahim berserah diri dengan Nabi Ismail karena ini perintah Allah, maka akan dilaksanakan penyembelihan itu oleh Nabi Ibrahim. Nah, kejadian ini mimpi Nabi Ibrahim bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, yaitu Nabi Ibrahim pikir-pikir apakah ini. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama, yaitu diperintahkan dalam mimpinya itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, kejadian ini tanggal
9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Arafah. Kemudian dalam mau pelaksanaan penyembelihan Nabi Ibrahim ini tanggal 10 Dzulhijjah, dalam perjalanan mau menyembelih Nabi Ismail di tanggal 10 Dzulhijjah ke Mina ini, di perjalanan Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Wahai Ibrahim, kamu berumah tangga kan sudah cukup lama, berpuluh-puluh tahun belum mempunyai keturunan, sedangkan sekarang punya keturunan ingin kamu sembelih. Dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, setan itu dilempar dengan batu. Kemudian setan tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim. Setan nggak putus asa, masih menggoda juga Siti Hajar. Siti Hajar, kamu dengar Ismail itu diajak kemana sama Nabi Ibrahim? Mau disembelih. Kemudian dengan ketaatan dan ketakwaan Siti Hajar, setan dilempar dengan batu juga. Nah, menggoda Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak berhasil. Setan ini masih berusaha lagi untuk menggoda Nabi Ismail. Ismail, kamu tahu nggak dibawa kemana sama ayahmu itu? Kamu mau disembelih ya? Nah, dalam ketakwaan dan ketakwaan Nabi Ismail, maka setan itu dilempar batu juga. Jadi menggoda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar tidak berhasil, maka kejadian ini diabadikan oleh Allah sebagai rukun haji, yaitu melempar jumroh, aqobah, ula dan usta. Kemudian saat Nabi Ibrahim sampai di Mina mau menyembelih Nabi Ismail itu dibaringkan dengan Nabi Ibrahim. Nah, sebelum disembelih itu Nabi Ismail ada permintaan kepada ayah. Ya ayahanda, sebelum engkau menyembelih saya, asalah pisau paling tajam supaya saya tidak merasa sakit yang terlalu lama. Kemudian permintaan Nabi Ismail yang kedua, ya ayahanda, sebelum engkau menyembelih saya, ikatlah tangan dan kakiku erat-erat sehingga pada waktu engkau menyembelih saya tidak berontak atau berontak. Dan kemudian permintaan Nabi Ismail yang ketiga, ya ayahanda, bajuku ini yang lapisan pertama buka untuk bukti sebagai tanda bakti anak kepada ibunya, dan bajuku yang terakhir ini nanti buat kain kafan setelah engkau sembelih. Dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim itu, maka Allah berfirman, wa fadainahu bijahrin adim wa salamun ala Ibrahim kadzalika nahjil muhsinin. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Nabi Ismail dengan sesembelihan yang besar, yaitu domba. Kemudian malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikuti dengan Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diikuti juga dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail tidak disembelih, diganti dengan domba yang besar. Maka Nabi Ibrahim diberi ucapan selamat dan sejahtera buat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, karena keluarganya untuk kembali tidak jadi sembelih. Kejadian ini untuk contoh orang-orang yang akan datang. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh Muhammad, engkau telah kuberi nikmat yang banyak, laksanakan sholat untuk Allah dan berkorbanlah untuk pendekatan dirimu kepada Allah. Berkenaan dengan ini Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudh fala yaqrabana musalla. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tidak mau berkorban,
jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maksudnya di sini barang siapa itu seolah-olah Rasul itu bicara dengan kita. Jadi seolah Rasul bicara dengan kita, sifatnya universal. Bisa orang beriman itu laki-laki, bisa orang beriman perempuan, bisa orang beriman jarak dekat, cara mendengar jarak jauh, itu pun panggilannya barang siapa. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa absatal hasanatan guha wa khalqin nasbi khalqin. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan bergaulah manusia dengan akhlaknya. Nah, takwa yang pertama itu kita melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, takwa kita itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan takwa yang ketiga ini interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini pertama interaksi antara manusia dengan manusia, yaitu kita menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga dekat kita, para jamaah seperti yang berada sekarang ini, termasuk interaksi manusia dengan manusia. Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna ahramakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabir. Sungguh aku telah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu dengan yang lain. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Nah, maksudnya firman ini, bersuku-suku kita dijadikan seperti kita, suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, dan suku Madura. Ini bagian dari diciptakan Allah sebagai suku. Kemudian kita jadikan berbangsa-bangsa. Kita bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Australia, ada bangsa Arab Saudi. Memang ini sudah sunnatullah. Jadi kita akan bekerja sama dalam hal kebaikan. Kemudian interaksi berikutnya yaitu interaksi manusia dengan binatang. Karena kita kalau diberi keluasan rezeki, kita itu disuruh menyembelih binatang. Maka dalam pemilihan binatang juga kita pada waktu membuat korban itu kita pilih jenis binatang yang sehat, yang gemuk, yang cakep, sehingga kalau dipotong itu dagingnya banyak. Kemudian sebelum disembelih juga kita asah pisau yang paling tajam, kemudian binatang itu kita ikat erat-erat supaya tidak berontak. Kemudian daging korban setelah disembelih, daging darahnya tidak akan sampai kepada Allah, yang sampai hanya ketakwaan kita. Ini karena perintah Allah. Dan daging korban itu dibagikan kepada orang miskin, orang duafa, orang kaya, orang mampu pun bisa dinikmati. Karena ini kan hidangan dari Allah, yang sembelihan itu untuk Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Dari kita tarik pembelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail itu, pertama kita takwa kepada Allah, yang kedua itu kita mentaati Allah, yang ketiga itu kita interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan binatang, interaksi manusia dengan alam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arda samawati wa uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mencari ampunan kepada Allah, akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Barakallahu minal Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam,
wa huwa dhamun ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rinal haqqa haqqa wa natiba'ah warina batila batila warina tinaba. Allahumma jalo hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa danban mafura wa malan soleha mabula wa tijaratan lan tabur ya alimama fi sudurakni ya Allah minad dulumati lan nur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dolamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum ala ni'ama yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.